jelaskan ke teori. Kita sedang melangkah Bapak Ibu di dalam 2 tahapan. Yang pertama adalah pertanian. Dan yang kedua adalah kesehatan. Kita kemarin sudah belajar tentang pertanian. Dan hari ini akan saya singgung sedikit tentang kesehatan. Tadi Bapak Ibu sudah dengar dari Pak Bambang ya. Rebusan, jus dan lain sebagainya. Saya minta maaf. Bahan-bahan yang disampaikan Pak Bambang tadi kira-kira Bapak Ibu bisa cari atau tidak? Bisa tanam atau tidak? Nah, saya minta maaf begini. Penyakit itu Bapak Ibu ada penyakit-penyakit yang memang tidak ada obatnya. Seperti misal asam urat, kolesterol, hipertensi, diabetes, kanker. Itu adalah penyakit-penyakit yang tanda kutip. Semua ada. Kalau boleh saya katakan dari 10 orang, 9 sakit. Saya ulangi, dari 10 orang, 9 itu sakit. Masalahnya adalah satu, penyakit yang saya sebutkan tadi itu ujung-ujungnya disebut dengan silent killer. Kenapa saya harus membangun pertanian lebih dahulu Bapak Ibu? Saya minta maaf. Kalau kita tidak tata dari dasarnya, orang yang sakit akan semakin banyak. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli pekerjaannya. Saya mau katakan jujur, pasien saya sendiri Bapak Ibu juga dokter-dokter spesialis kanker, sakitnya kanker. Dokter spesialis jantung, sakitnya jantung. Dan mereka juga takut ketika mereka menggunakan obat-obat yang mereka resepkan ke pasien. Ironis tidak? Ini kenyataan. Yang saya sedihkan sekarang satu, ketika saya berdiskusi dengan mereka, saya tanya, loh kalau bapak sendiri atau ibu sendiri tidak mau minum obatnya, kenapa berani ngeresepkan ke orang? Jawabannya sepele, tidak ada solusi lain. Hari ini pengobatan kita hanya sampai di level itu. Saya minta maaf, Bapak Ibu pernah dengar enggak ada orang minum obat sampai 20 tahun? Ada kan? Banyak kan? Banyak. Terus pertanyaannya kan satu, sudah minum obat 20 tahun, sembuhkah penyakitnya? Tambah komplikasi kan? Meninggal. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya minta tolong dengan sangat. Setelah Bapak Ibu belajar pertanian, saya minta tolong jangan cuma menjadi petani. Jangan cuma menjadi petani yang hanya mencari uang. Jangan hanya menjadi petani yang cuma berbisnis di sektor pertanian. Tapi menjadilah petani yang punya misi. Punya tujuan. Orang yang berbisnis tanpa tujuan Bapak Ibu selalu terombang-ambing. Artinya terombang-ambing itu begini. Seringkali dalam bisnis orang-orang akan selalu berpikir mana yang prospek, betul atau tidak? Mana yang paling menguntungkan? Mana yang paling buat berhasil? Setelah Bapak Ibu belajar dengan kami kemarin, kira-kira bisa tidak kita berkata mana yang berhasil? Mana yang prospek? Sudah tidak ada lagi kata-kata itu. Karena semua adalah mata rantai. Semua adalah saling berkaitan. Semua saling berkesinambungan. Nah, percayalah Bapak Ibu. Bapak Ibu makan setiap hari tujuannya supaya apa? Supaya sehat, supaya kuat, supaya bisa bekerja. Nah, karena goal adalah makan itu adalah kesehatan, saya minta tolong. Jangan kita bertani karena tujuan yang berbeda. Gara-gara mengejar uang Bapak Ibu, orang bertani, tanah dirusak. Tanaman diberi pestisida. Bahasanya cuma berkata yang penting saya untung. Kadang-kadang minta maaf, yang tanam sayur, yang tanam buah untuk dia makan sendiri loh tidak berani. Tapi yang konyol satu, berani menjual. Tega untuk menjual. Kalau ditanya, loh kalau saya tidak pakai ini saya tidak berhasil. Berarti caranya salah.
Sistemnya salah. Karena itu saya tetap ngotot katakan, bertani adalah tawakal, niat, ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu bertani itu adalah wujud imannya Bapak Ibu. Loh kalau tidak berhasil, pasti berhasil. Saya katakan jujur. Kalau tidak berhasil, pasti berhasil. Karena apa? Yang penting kita berjalan dengan kebenaran. Jangan berbohong. Lakukan yang terbaik, buat yang terbaik. Goal kita adalah kesehatan. Loh itu susah, memang itu saringan. Memang jalannya susah. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah sampai di level itu, Bapak Ibu akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Percayalah, ketika Bapak Ibu menjual sayur, memproduksi semua ternak, lihat orang-orang yang makan jadi sehat semua, itu adalah kebahagiaan yang kita akan bawa sampai ke kubur nanti. Seandainya Bapak Ibu nanti pun meninggal, akan meninggal dengan senyuman dan berkata, saya sudah selesai. Karena apa Bapak Ibu? Ini goalnya. Kesehatan ini adalah puncak tertingginya orang untuk hidup. Karena itu tidak ada orang utang untuk kesehatan Bapak Ibu. Pernah masuk ke rumah sakit terus tidak punya uang, terus utang dulu gitu? Tidak mungkin. Sebelum tanda tanya ditanya dulu uangnya sudah ada atau belum. Karena semua masih ngandung resiko. Nah karena itu gerakan kita Bapak Ibu adalah gerakan menyehatkan bangsa. Bagaimana cara-caranya? Ini yang untuk konsep 1005. 1005 itu kecil atau luas? Kecil. Saya minta tolong, 1005 ini Bapak Ibu, tanaman sayur yang kita tanam, yang luasnya 300 meter itu, saya minta tolong bukan sayur biasa. Bapak Ibu harus menjadi seorang marketing yang baik. Marketing yang baiknya begini, dari 300 sayuran yang kita tanam adalah sayuran yang sifatnya herbal. Seandainya punya anak kecil, anak usia di bawah 5 tahun, balita, kepengen pendek atau kepengen tinggi? Kalau kepengen tinggi berarti Bapak Ibu harus tanam di situ kangkung. Kangkung itu kan tanaman paling murah Bapak Ibu. Tanaman paling mudah. Tapi percayalah, anak-anak yang senang makan kangkung pasti dia tinggi. Terus yang kedua, kepengen anak-anak kita cerdas atau bodoh? Kalau cerdas itu berarti butuh zat besi. Berarti apa tanamannya? Ada bayam, bayam merah, bayam hijau. Oke, bayam merah juga boleh. Terus berikutnya lagi Bapak Ibu, yang berurusan dengan otot. Siapa yang sering kadang-kadang capek, sering kram, kesemutan dan sebagainya? Banyak atau tidak? Terus seandainya ada makan kacang panjang. Terus kacang panjangnya tidak organik, habis disemprot, terus tidak dimasak, dimakan mentah. Bapak Ibu, kalau tahu itu habis disemprot, mau makan itu mikirnya 2 kali atau tidak kira-kira? Nah, karena itu saya minta tolong. Padahal minta maaf, kacang panjang itu Bapak Ibu, itu kan tanaman sepele kan? Sepele atau hebat? Ini obatnya otot. Karena dia panjang. Dan ada kacangnya. Kacang sendiri ngandung apa Bapak Ibu? Vitamin B. Terus yang berikutnya lagi, minta maaf. Ini untuk daerah itu ya. Bapak Ibu kalau tadi ada rebusan seledri, kenikir gitu ya. Fungsinya untuk apa? Sama-sama tanaman bergerigi. Tahu ya bergerigi ya. Tanaman bergerigi itu kalau seledri itu untuk tulang dan ginjal. Kalau kenikir untuk pembuluh darah. Kenikir dan seledri Bapak Ibu, kalau kandungan resminya, kalau Bapak Ibu jurnal-jurnal dibaca semua, itu sama dengan kemoterapi. Digabung. Itu namanya kalau menurut saya bersih-bersih.
Karena dia bersifat diuretik, membuat orang sering kencing. Makanya kalau Bapak Ibu minumannya seledri kenikir, saya jamin tiap 2 jam kencing. Itu lagi bersih-bersih. Itu lagi bersih-bersih. Enggak masalah. Tanaman susah atau gampang? Gampang. Terus habis itu yang bapak-bapak, yang usia sudah di atas 40-50 tahun, yang sering kencingnya sudah netes. Ada yang kencingnya sudah netes? Sudah ambil wudhu, terus habis gitu kencing, terus netes lagi, balik lagi. Itu gara-gara apa Bapak Ibu? Prostat. Kalau prostat obatnya apa? Tomat. Kalau mau tomat kita namanya tomat ranti. Itu tomat yang saya pakai untuk kanker sama untuk prostat. Bukan, mawar. Yang mawar. Tomat mawar. Tomat Jawan kuno. Nah, terus berikutnya lagi nih. Ya, kita pastikan orang Jawa kepingin, siapa yang sering di sini sariawan? Obat sariawan itu terbaik itu Bapak Ibu, vitamin C itu namanya cabai. Terus yang berikutnya, kalau Bapak Ibu pekerjaannya minta maaf, sering lembur, sering kurang darah, sering pusing. Nah, itu obatnya terbagus Bapak Ibu, daun ubi jalar. Ubi jalar, tahu ubi jalar Bapak Ibu? Yang diambili terus dimasak terus, tapi tolong airnya diminum. Terus sayurnya dimakan, betul. Kalau Bapak Ibu di sini sering alergi, terus akhirnya timbul warna hitam di kulit. Kalau orang bilang darah kotor katanya, betul kan? Untuk bersih-bersih itu Bapak Ibu konsumsi yang namanya beluntas. Sekarang kan mulai muncul kan anak kecil-kecil digaruk gatel karena minumnya susu, senang makan manis, sehingga kaki sering hitam-hitam. Obatnya paling gampang beluntas. Dimakan. Kalau seandainya alergi pilek, anak sering amandel, sering panas, sering demam, ya itu kan harus buat sinom. Tahu sinom Bapak Ibu? Tanam aja di pot gitu, asem Jawa. Tapi sebenarnya tidak harus dimasuk di sini ya. Boleh diambil daunnya saja. Nah, ini adalah sayur-sayur harian. Terus seandainya ada keluarga yang sakit diabetes. Sekarang diabetes kan sudah menjadi tren kan? Sudah jadi biasa. Yang bisa tanaman sayur yang bisa memperbaiki pankreas supaya bisa produksi insulin secara benar adalah pare. Terus yang kedua, karena kita sering minum kopi instan, makanan-makanan instan, garam tinggi, supaya ginjal kita selamat Bapak Ibu, jangan sampai kena gagal ginjal. Tidak tolong tanamlah di sini labu siam. Saya minta maaf, dari yang ada ini yang sulit mana? Beluntas itu Pak tinggal dipotong, ditancep, hidup. Asam Jawa kalau pas beli asam Bapak Ibu ada bijinya tanam, nanti dipetiki saja. Semainya langsung aja, kan tidak butuh banyak. Nah, saya minta maaf Bapak Ibu, ini semua adalah sayur harian kita. Terus yang kedua, ibu-ibu nih, kalau masak kan pasti butuh kunyit. Karena buat jamu pasti butuh temulawak. Terus habis itu lengkuas, jahe. Kalau jahe ini ada dua, jahe putih sama jahe merah. Terus habis gitu butuh lagi yang sering kali dimasak kalau untuk ibu-ibu yang kepengen rapet-rapet.
namanya kunci. Supaya Bapak Ibu tadi kan sudah belajar nih rebusan-rebusan dari Pak Bambang. Namanya temu putih atau kunir putih. Saya minta tolong, ini ditanam. Karena ini kebutuhan harian ibu-ibu. Kemudian ada daun yang sering dipakai, daun jeruk sama daun salam. Ini Bapak Ibu minta tolong, harus ada di rumah kita. Kalau seandainya Bapak Ibu bisa buat semua ini, rumahnya Bapak Ibu mulai berubah. Konsep 1005 yang sebenarnya Bapak Ibu yang saya bangun itu bukan di sawah. Konsep 1005 itu ini ada 1000 meter di sini rumah kita. Tujuan rumah ini untuk apa? Rumah ini akan berubah menjadi rumah sehat. Disinilah orang-orang akan berkumpul setiap hari Bapak Ibu komentar, konsultasi dan diskusi tentang penyakitnya. Sekarang saya mau tanya jujur, enak mana makan sehat atau minum obat? Makan sehat. Makan sehat itu minimal 1. Kita sehari tetap makan 3 kali kok. Betul atau tidak? Yang kedua, selain kita makan, makan yang mengandung khasiat. Bukan hanya cuman kenyang, tapi makan yang sehat. Kalau dengan bahan-bahan yang ada ini, mahal atau murah harusnya? Jadi saya minta tolong, ke depan Bapak Ibu akan menjadi pionir di sini. Akan menjadi contoh di sini. Jadi orang seringkali bilang, Pak tidak bisa jual kalau cuma jual sayur. Pak saya tidak bisa jual sayurnya kalau macam-macam, kalau sama dengan pasar. Tetapi kalau yang Bapak Ibu produksi ini adalah obat. Yang Bapak Ibu buat ini adalah herbal. Makanan sehat. Harga bisa bersaing. Kalau begini harga bersaing bisa atau tidak? Bisa. Kenapa kok saya katakan bisa? Pupuk lo enggak beli. Benih lo sudah bisa mandiri. Semuanya kan bisa kita kerjakan sendiri di sini. Nah, marketing itu Bapak Ibu, kita harus punya spesifik. Spesifik kita itu bukan hanya sayur, tapi ini menyehatkan. Sehingga Bapak Ibu punya yang disebut dengan permanen market. Permanen market itu orang yang selalu beli setiap hari. Kemarin sempat saya singgung, ini hanya cukup untuk maksimal 100 KK. Kalau seandainya tetangganya Bapak Ibu beli sayur setiap hari, beli cabai 1000, beli tomat 1000, beli sayur 2000, anggap aja sehari total 5000. 5000 kali 100 berapa Bapak Ibu? 500.000. 1 bulan sudah 15 juta. Betul atau tidak kira-kira? Betul. Jadi saya minta tolong. Ketika Bapak membuat ini, Bapak Ibu membuat ini, fokus saja di situ. Hanya untuk sayur ini loh, bisa 15 juta. Apalagi minta tolong. Disajikan dalam bentuk jus. 1 gelas kan 5.000. 5.000 sudah murah atau mahal? Jus 5.000. Murah. Itu sama dengan ngopi kan? Tapi sudah jusnya apa? Jus diabetes, jus kolesterol, jus asam urat. Saya minta tolong ini ditanam. Inilah yang kita kerjakan di 1005. Terus dari 300 meter Bapak Ibu sampai ke rumah di sini ada 100 meter. Ini untuk kandang. Anggaplah 200 meter deh sama gudangnya. Terus Bapak Ibu harus punya kolam di sini. Kolamnya tidak perlu luas kalau untuk 1000 meter karena yang kita tanami cuma 300, cukup 120 meter sudah cukup. Nah, tanah kosongnya Bapak Ibu bisa kasih sawah di sini. Sawah tidak perlu banyak, maksimal 200 meter.
Sehingga apa Bapak Ibu, saya minta maaf. Semua kepingin ke surga kan? Sebelum ke surga, buat surga dulu di bumi. Supaya tidak kaget. Ngapain kok begitu? Latihan buat surga di bumi. Surga itu isinya kedamaian, ketenangan, kecukupan Bapak Ibu. Betul atau tidak? Buat semua cukup di sini. Kalau seandainya ini semua ada di rumahnya Bapak Ibu, sudah cukup atau enggak untuk hidup sendiri? Sudah lebih dari cukup kan? Terus yang kedua, setiap orang datang ke tempat Bapak Ibu bingung enggak lihatnya? Kamu lagi buat apa? Katakan buat surga di bumi. Nah, kenapa kok begitu? Bapak Ibu minta maaf. Ini perang dunia ketiga kan sudah digaungkan, betul kan? Kita kan tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Saya minta tolong. Saya betul-betul minta tolong. Kalau seandainya ada resesi aja, seperti tahun 98 Bapak Ibu. Kacau enggak Bapak Ibu? Saya minta tolong. Kalau Bapak Ibu punya ini semua, tenang enggak? Tetap tenang kan? Tetap bahagia kan? Nah, saya tugaskan Bapak Ibu satu. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil membuat satu, mimpikan. Setiap desa itu ada. Setiap daerah itu ada. Seandainya semua warga Indonesia yang tanahnya rata-rata cuma 1000 meter ini, terus punya ini semua, kira-kira bagaimana dengan bangsa kita Bapak Ibu? Loh Pak, tidak ada yang beli karena tetangga buat. Kan tidak masalah. Yang kota saya jamin 100% Bapak Ibu. Pasti beli karena tidak punya tanah. Yang tinggal di Jakarta minta 1000 meter tanahnya Monas nanti. Betul atau tidak kira-kira? Nah, saya minta tolong. Jangan takut. Jangan takut. Loh nanti kalau tetangga saya ajari terus mereka buat gimana caranya. Sekalian jangan ngajari satu. Buat satu kampung 100 kakak ini punya semua Bapak Ibu. Loh Pak, jualnya kemana? Ya dibawa ke kota dong. Kalau satu bawa ke kota rugi kan? Tapi kalau semua punya, nanti Bapak Ibu jadi gurunya di sana. Bapak Ibu menjadi mentornya di sana. Untuk mendidik mereka, untuk mengajar mereka. Kalau sudah ada 100 kakak, anggap aja yang 50 kakak, kan tidak mungkin 100 kakak itu semua mau Bapak Ibu. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi macam-macam. 50 aja, dan ini berarti sudah 5 hektar. Setiap hari bisa keluar 2 truk ini. Kirim ke kota. Dan percayalah Bapak Ibu, semua orang takut sakit. Dan semua orang takut menderita dan takut mati. Betul atau tidak? Karena itu ini kita siapkan. Ini adalah mimpinya semua orang kok. Coba Bapak Ibu dulu pernah enggak bermimpi seperti ini? Saya punya rumah yang besar, betul kan? Ini besar atau kecil? Rumahnya kecil Pak, jangan besar-besar. Halamannya yang besar. Di tanah kita ada kolamnya, ada sayurnya, ada padinya, ada ayamnya, ada bebeknya, ada kambingnya, ada semua ada. Ya kayak kebun binatang, kayak surga lah anggap aja seperti itu. Jangan pelihara gajah cuman cari repot. Jangan pelihara harimau juga. Cari pelihara ternak yang ada. Dan ini adalah mimpi semua orang. Mimpinya hanya satu Bapak Ibu. Mereka berkecukupan. Nah, ketika seandainya Bapak Ibu berhasil membuat ini, anak-anaknya Bapak Ibu terpola enggak melihat ini? Pasti terpola. Mimpinya mereka juga sama. Coba di sini, ada enggak di sini? Saya mau tanya satu orang. Kemarin siapa yang jadi supplier kemarin? Ya, supplier ya. Setelah punya uang banyak, punya cita-cita ini enggak kira-kira? Belum punya. Cita-citanya punya rumah kecil gitu. Ini masih belum lulus berarti. Berarti masih dalam perjuangan. Karena apa Bapak? Biasanya semua orang yang punya uang banyak selalu mengidam-idamkan cita-cita ini. Lah sekarang pertanyaannya dibalik. Orang di desa itu semua punya ini Bapak Ibu. Betul atau tidak? Cuman sayangnya satu, tanahnya nganggur.
Ayo, siapa yang jadi petani di sini? Masih belanja atau tidak? Padahal tanahnya kosong. Ini yang konyol. Yang paling sedih lagi Bapak Ibu, petani padi habis panen, enggak sampai 1 bulan loh beli beras. Karena apa? Belum panen sudah dijual. Nah, sekarang ayo kita jadi petani yang sebenarnya. Itu bukan petani yang sebenarnya, itu bisnis pertanian. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat ini adalah ibadah. Gimana? Mudah atau susah kalau begini? Coba bayangkan Bapak Ibu. Betapa kita sudah kalah jauh, mundur jauh. Apa yang saya sampaikan ini, minta maaf, jawab jujur. Ini pekerjaan yang sulit atau yang mudah? Mudah kalau ada tanahnya Pak. Kalau di kota sedikit dulu enggak apa-apa. Kalau di desa tanah 1000 meter itu gampang. Nyewa juga bisa. Terus yang kedua, untuk mencapai orang tetangga beli 5.000 itu banyak atau sedikit? Cabai 1.000, tomat 1.000, sayur 2.000, terus yang lain 1.000 itu sedikit loh Bapak Ibu. Beli cabai 1.000 itu paling cuma dapat 5 atau 10 biji kan. Sekali nyambel kan. Tomat dikasih 1 atau 2 kan. Saya minta tolong. Artinya, coba bayangkan, kalau di desa setiap rumah punya potensi 15 juta per bulan. Yang konyol kan satu. Orang desa bilang tidak ada pekerjaan. Betul atau tidak? Pak Babin tolong ya Pak ya. Jadi tidak boleh ada pengangguran di desa. Tapi contoh dulu. Kalau tidak ada contoh nanti dimarahi. Wujudkan ini. Kalau kita mau kerja ini sungguhan Bapak Ibu, butuh waktu berapa lama? Maksimal Bapak Ibu 40 hari sampai 60 hari. Artinya begini, kalau kita kerja serius, setiap hari kerja 10 meter nyangkul, besok lagi nyangkul lagi 10 meter, besok lagi nyangkul lagi 10 meter. Jangan dicangkul semua, capek. Tenaga kita ini ada batasnya. Kita harus bekerja dengan perhitungan. Kenapa harus nyangkul cuma 10 meter? Tetangga kan pasti protes nanti. Kamu itu katanya bertani nyangkul 10 meter berhenti. Malas atau rajin namanya? Orang malas. Bilang, saya cuma kuatnya nyangkul 10 meter. Terus yang kedua, saya ini olahraga. Gerakan saya sudah cukup untuk nyangkul 10 meter. Anggaplah 1 jam sehari. Besok lagi nyangkul lagi. Finishing. Jadi setelah dicangkul, kasih pupuk, kasih pembenah tanah, tutup. Besok lagi buat lagi, sampai finish, tutup. Besok lagi, sampai lagi, selesai, tutup. Apa yang sedang saya rubah di sini? Pola pikir bekerja sampai tuntas. Finish, finish, finish. Terus setelah 3 hari, mulai nyangkul, ditambah tanam 1 bedeng. Tetangga lebih heboh itu nanti. Nanam kok cuma 1 bedeng, mbok yo sekalian sekaligus, betul atau tidak? Apa yang kita rubah di sini? Karena kita butuh makan setiap hari. Kita tidak butuh makan 1 bulan sekali. Survei menunjukkan siapa yang gajian Bapak Ibu tidak lebih dari 2 minggu habis uangnya. Betul atau tidak? Ketika Bapak Ibu yang menjadi pegawai, ketika sudah dapat gaji, sudah dapat uang, yang ditunggu di situ kan daftar belanja, betul enggak? Itu kan semakin cepat semakin baik gitu kan maksudnya kan. Tinggal nyisakan berapa untuk cadangan. Tapi minta maaf, dengan cara ini, kalau pendapatan kita tiap hari Bapak Ibu tidak besar. Tetapi ada yang saya mau rubah dari cara berpikir kita. Kita harus betul-betul menghitung rezeki yang kita terima setiap hari. Coba hitung baik-baik setiap rezeki, setiap berkah yang kita terima. Maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang royal. Kita tidak menjadi orang-orang yang boros. Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang rajin dan hemat. Karena apa? Kerjanya susah.
dapatnya susah, mendapatkannya juga tidak banyak, sedikit. Ada satu kata-kata Bapak Ibu, kalau kita punya kekayaan yang didapat dengan cepat, habisnya pasti cepat. Tetapi kalau seperti peribahasa, menabung sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Inilah konsep. Hari ini, budaya kita itu seperti terima uang habiskan, terima uang habiskan. Kita selalu berkata besok dapat lagi, besok dapat lagi. Padahal itu lo belum pasti. Lebih pasti mana? Besok dapat lagi atau tanam sayur setiap hari? Saya minta maaf. Kerjakan yang pasti-pasti saja berhasil. Kalau tidak pasti jangan dikerjakan. Kecuali kalau Bapak Ibu punya cadangan uang. Boleh untuk main-main. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, saya minta maaf. Saya jamin. Setelah lulus ini harusnya dicapai setahun Bapak Ibu, maksimal. Sampai punya rumah, sampai punya semua ini setahun. Setelah lulus ini finish Bapak Ibu, saya minta maaf. Ketika Bapak Ibu sudah masuk di masa investasi, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha, barulah pengembangan dari sini. Tapi Bapak Ibu sudah punya pendapatan pasti, sudah punya sumber yang pasti. Ini anggap aja gali sumur Bapak Ibu. Paham saya, maksud saya ya, gali sumur sampai ketemu namanya sumber air. Sudah selesai. Nah, setelah punya sumber air, Bapak Ibu sisihkan, 10% sisihkan, 10% sisihkan. Untuk apa? Investasi. Untuk investasi. Investasinya yang dikembangkan. Ayamnya di sini percayalah Bapak Ibu, tambah banyak kok. Tetapi karena permintaan juga besar, tidak cukup kandangnya. Kalau ini jagung masih beli, dedak masih beli, tapi perjanjian ya jangan beli di toko pakan. Belinya di mana? Di petani. Terus yang kedua, ketika sudah lulus ini, sudah masuk di 1 tahun, tolong sewa lahan. Untuk apa? Untuk menjadi miliarder. Saya minta tolong, investasi ini bukan dari uangnya Bapak Ibu hari ini, jangan. Kalau Bapak Ibu tidak siap, belum siap sumbernya, tekor. Jadi karena itu saya minta tolong, program saya jalankan Bapak Ibu, tapi saya tidak mau gunakan uangnya Bapak Ibu. Gunakan uang receh saja. Gunakan uang yang paling kecil, Bapak Ibu ikhlas. Tahu singkat arti dari wirausaha? Wira itu berani Bapak Ibu, usaha itu usaha. Jadi wirausaha itu adalah berani berusaha. Berani berusaha itu berani kehilangan Bapak Ibu. Orang bertani itu berani kehilangannya luar biasa loh. Saya minta tolong, bibitnya banyak atau sedikit? Nilainya kan ada nilainya kan? Dibuang ke tanah, anggap aja ditanam itu kan dibuang ke tanah, betul atau tidak? Resikonya ada 3 Bapak Ibu. Bisa dimakan semut, bisa dimakan burung, bisa juga tidak tumbuh. Tumbuh di tanah batu, baru tumbuh sudah mati. Paham maksud saya di sini? Tumbuhnya harus di tanah yang subur. Buat tanah yang subur tidak semudah itu. Perlu dicangkul, perlu dipupuk, perlu dirawat, perlu disiram. Karena itu petani itu adalah luar biasa. Wirausahawan sejati itu siapa? Petani. Kenapa saya katakan petani? Semua dibuang ini, belum tentu berhasil. Tetapi dengan keyakinan, dengan keteguhan hati kita melakukannya. Ingat kata-kata, siapa yang menanam pasti menuai. Kapan menuainya jangan dipikir, yang pasti menuai. Betul atau tidak kira-kira? Kalau begini Bapak Ibu ikhlas menjalankannya? Tolong jangan pakai modal ya. Modal sekecil mungkin. Tampilkan sederhana, jangan tampilkan yang wah, jangan tampilkan yang hebat, tampilkan sederhana. Goalnya 1, semua tetangganya Bapak Ibu lihat Bapak Ibu langsung berkata, kalau cuman begini saja saya bisa. Orang usah datang ke sini maksud saya Pak.
Jadi biar tidak semua datang Bapak Ibu. Jadi tolong buat ini supaya tetangganya Bapak Ibu berkata, oh kalau ilmunya begini saja saya bisa. Nah dari sana Bapak Ibu akan menjadi seorang guru yang baik. Terus yang kedua, semua resep-resep ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kan tergabung di grup nih. Kalau memang ada tetangga sakit, Bapak Ibu masih ragu-ragu, bisa tanya di grup. Resepnya ini apa ya? Resepnya sakit ini apa ya? Nanti kita resepkan. Dan resep-resep ini bukan 1 tahun, 2 tahun Bapak Ibu. Ini sudah ada pendengar radio saya lebih dari 2 tahun, 3 tahun, ada enggak di sini? Enggak ada. Berapa Pak? Bapak sudah pernah dengar 2013. Sudah dengar rebusan-rebusan tadi Pak? Sudah. Saya minta tolong. Ini bukan barang kemarin. Pasien-pasien saya Bapak Ibu, 70% sembuh bukan karena produk saya. Saya mau katakan jujur. Mereka itu hanya merebus, mereka itu hanya membuat dan sembuh. Setelah sembuh, mereka datang ke saya dan minta beli produk. Aneh enggak kira-kira? Ya, sama juga Pak ya? Wah ini ada contohnya ternyata. Kenapa kok begitu? Padahal sudah sehat. Gitu. Rebusan ini sudah betul-betul membuat sehat Bapak. Ini tidak ada dusta di antara kita. Jadi saya ini adalah herbalis yang paling bodoh di Indonesia Bapak Ibu. Saya punya pabrik obat 4. Pabrik herbal. Tapi percayalah, saya lebih senang Bapak Ibu buat sendiri daripada beli produk saya. Kenapa kok begitu? Saya tunjukkan alasannya. Uangnya dari orang sakit itu Bapak Ibu, itu tanggung jawabnya berat sekali. Biarpun ada orang sembuh, sudah berapa puluh tahun dia cuma tidur sampai akhirnya bisa jalan, bisa kerja dan semuanya. Sampai minta maaf, banyak orang sampai nyium kaki saya. Gara-gara sembuh. Tapi percaya, saya selalu katakan, bukan obatnya yang menyembuhkan. Saya sendiri tidak percaya dengan obat saya. Kenapa kok begitu? Yang menyembuhkan kan hanya Tuhan Bapak Ibu. Yang menyembuhkan hanya Allah sendiri, betul atau tidak? Karena itu saya paling takut jualan obat. Kenapa saya harus buat pelatihan-pelatihan begini? Besok obat herbal akan habis. Pasti tidak akan keluar lagi izin-izin yang ada. Walaupun sekarang obat saya semua untuk membantu kanker aja 4 atau 6 produk. Tetapi satu, saya kepengen ilmu ini tidak mati di saya. Saya kepengen ilmu ini ada di Bapak Ibu semuanya. Supaya apa? Kita tidak dijajah di kesehatan. Apa sih yang saya takutkan? Ini saya bukakan Bapak Ibu. 95% yang namanya BKO, bahan kimia obat, impor Bapak Ibu. Pabrik obat raksasa-raksasa di Indonesia itu cuma nyetak sama masukkan kapsul, sama masukkan botol. Bukan mereka yang buat, bahannya semua impor. Terus seandainya ada perang sungguhan, terus mereka bilang sudah jangan dikirim obat, apa yang terjadi? Punya rumah sakit terus tidak ada obatnya, gitulah apa yang dilakukan. Ada dokter terus tidak bisa ngasih resep karena tidak ada obatnya, gitulah apa yang akan kita lakukan. Paham maksud saya di sini? Ketika saya ngomong ini dengan pemerintah Bapak Ibu, pasti mereka juga tidak akan dukung kok. Pasti mereka lebih bingung. Tidak ada cara lain yang membuat obat Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan buat obat, ditangkap. Paham maksud saya? Buatlah makanan obat. Kalau Bapak Ibu saya ajarin buat obat jadi obat, Bapak Ibu ketangkap. Ketangkap BPOM. Tetapi kalau Bapak Ibu buat sayur, buat ini semua ditangkap, yang nangkap itu harus ditangkap itu. Betul atau tidak kira-kira? Paham maksud saya di sini? Jadi yang saya ajarkan ini Bapak Ibu sebenarnya ilmu tertinggi saya. Ilmu tertinggi saya adalah your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu.
Saya cuma bermimpi, semua keluarga itu punya tanaman obat sendiri, makan obat sendiri, buat obat sendiri, hanya dengan makanan saja. Ini orang luar negeri sudah mulai gerah Bapak Ibu. Mereka sudah mulai mengeluarkan post-truth. Post-truth itu kebohongan tapi dibuat benar. Dengan cara makanan tidak mempengaruhi kesehatan. Ayo kita balik sama-sama. Kalau makanan tidak mempengaruhi kesehatan. Saya mau katakan jujur. Ada yang orang sakit asam urat terus kasih tidak usah banyak-banyak. 1 piring saja emping. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Nyeret kaki, betul enggak kira-kira? Itu yang betul-betul saya protes. Habis ini muncul anak-anak muda kan dikatakan begini, makanan itu tidak mempengaruhi kesehatan, buktinya saya makan banyak-banyak juga masih belum sakit, betul enggak kira-kira? Tapi saya minta maaf, itu adalah kebohongan yang dibenarkan. Kemarin ada muncul lagi, MSG itu baik untuk kesehatan, itu yang buat itu siapa ngomong begitu itu? Betul Bapak Ibu. Mereka belum sakit kanker aja. Kalau mereka sudah sakit nanti lo bingung juga. Dan pertanyaannya kan satu, orang menyesal Bapak Ibu. Contoh nih gagal ginjal, minum kopi saset, minum minuman instan. Nggak usah lama-lama, 6 tahun berturut-turut masuk ke rumah sakit dan gagal ginjal. Karena itu ketika ada Iwan Fals buat bongkar, itu saya bilang pasang. Dia cuma bongkar, nggak bisa masang gitu saya bilang. Dia buat kopi yang ada kan slogannya bongkar kan Bapak Ibu. Hari itu juga saya launching kopi pasang. Jadi saya pakai gambar pendeta Bali lagi bangun candi. Tapi minta maaf jangan tanya kopinya ya, kopinya habis. Stoknya kita sudah tidak mampu produksi Bapak Ibu. Kalau tanya kopi mereknya Kisoya. Tapi tidak ada barangnya, jangan tanya. Kalau resepnya buat saya ajari. Resep buatnya itu kopi kedelai sama soya. Kopi kedelai, kopi teki sama soya. Rumput teki. Soya itu kedelai. Rumput teki, umbunya rumput teki. Digiling sama-sama untuk sama kopinya Pak. Apa? Satu. Itu Bapak Ibu. Kalau yang tua-tua itu, yang sudah umur-umur gitu, yang bapak-bapak yang lemah-lemah itu efeknya ke depan. Terus yang kedua, saya dapat resep itu dari mana Bapak Ibu? Saya bukan resep saya sendiri. Saya hobi mendaki gunung Bapak Ibu. Ketika saya mendaki gunung waktu itu di Gunung Ijen. Tukang pikulnya belerang, tahu tukang pikul belerang Bapak Ibu? Naik gunung itu bisa 6 kali sehari, bawa beban 80 kilo. Terus kan saya tanya, resepnya apa Pak? Saya punya kopi Pak, setiap makan minum kopi, dia makan teki. Terus saya tambah soya, karena soya itu ada vitaminnya Bapak Ibu. Jadi aslinya itu teki dan kopi. Jadi kadang-kadang saya ilmu juga bukan dari saya Bapak Ibu. Ilmu itu juga dikasih orang. Karena saya hobi bertanya. Jadi kalau ada orang sakti, itu kan orang sakti Bapak Ibu. Saya jalan Ijen aja turun sudah ngos-ngosan. Iya kan, dia sehari 6 kali bawa beban loh Bapak Ibu. 80 kilo itu satu pikulan. Nah saya tanya ya itu. Resepnya saya kalau minum kopi Pak, pahit. Kopinya enggak pakai gula, tapi saya makan rumput teki. Rumput tekinya ambil di jalan-jalan, tapi jangan ikut-ikut ambil rumput teki kotor gitu ya. Salah nanti. Jadi kenapa saya katakan ini penting Bapak Ibu? Ini adalah 2 langkah kaki kita. Yang satu adalah pertanian, yang satu adalah kesehatan. Kalau kita tidak berjalan di 2 ini, kita makan, gunanya makan tidak ada, hanya untuk kenyang. Karena itu penyakit-penyakit modern, anak-anak modern, rata-rata adalah obesitas. Rata-rata adalah diabetes. Karena yang disenangi, yang manis-manis, yang enak-enak. Nah, karena itu saya minta tolong dengan sangat. Ini adalah cara marketing kita.
Tapi tolong kalau sudah bisa ingat baik-baik loh ya, jangan mahal-mahal kalau jual. Terus yang kedua, yang beli ini orang sakit semua. Kalau orang sakit masih bisa kerja, oke. Kalau yang orang betul-betul sakit, Bapak Ibu sudah tidak bisa kerja. Dia cuma minta tolong sama orang lain atau anaknya. Saya pernah kadang-kadang nangis, ada orang beli produk saya, bawa uang krecek gitu loh Bapak Ibu. 500-an rupiah satu kresek. Tega enggak yang terima? Terus ditanya pekerjaannya apa? Pengemis. Pengemis juga bisa sakit loh Bapak Ibu. Dan yang paling sedih lagi ceritanya begini, saya ini sudah berobat Pak kemana-mana, enggak sembuh. Nah, karena itu ini kabar baik ya Bapak Ibu, saya kasih promosi sedikit. Kalau seandainya ada anak-anak yang kebutuhan khusus ya, baik Down syndrome, baik penyakit-penyakit genetik, penyakit-penyakit yang tidak mungkin sembuh, dibawa ke Amerika pun tidak sembuh. Kalau ada tali pusarnya, nanti bisa menghubungi admin saya. Itu program gratis saya. Kalau stem cell di luar mahal, kalau saya stem cell saya gratiskan. Tapi tidak saya jual. Hanya untuk anak-anak di bawah 5 tahun ya. Kalau di atas 5 tahun kita agak kesulitan. Kan sekarang banyak anak kena polio, anak umur 5 tahun, 3 tahun belum bisa berdiri, cuma bisa terlentang saja. Nanti jangan sungkan, hubungi admin saya, nanti bisa konsultasi ke admin atau ke Pak Bambang. Tapi jangan ke Pak Bambang, kasihan, dia tidak bisa jawab WA nanti. Nah, itu sebagai program kita. Itu adalah program pengobatan tertinggi saya di level stem cell. Kalau diobati sungguhan Bapak Ibu, kalau ke dokter stem cell tidak cukup uang 500 juta. Jadi itu saya buat gratis. Besok Bapak Ibu insya Allah akan bisa. Kalau sudah jalan dulu aja ya. Yang ini dulu saja. Nanam dulu. Bisa ngobati tetangga yang asam urat, kolesterol, yang ngeluh gitu, hipertensi, darah tinggi. Mereka sembuh aja Bapak Ibu sudah saya yakin bahagia kok. Gimana? Jangan. Jangan. Nanti yang datang beda. Begini minta maaf. Nggak, kalau cuma 10 meter, 100 meter apa 100 kakak cuma saya butuh pasang pelang. Waktu RT-an ngobrol, waktu ketemu ngobrol. Ya paling kita boros lah 2 bulan boros gula, 1 bulan dapat 10 kilo gitulah. Kan karena tamunya banyak. Tapi jangan jadi dukun ya. Harapan saya satu, ketika Bapak Ibu sudah sampai di level ini, ke depan sudah mudah. Ketika langkah pertama ini selesai, jadi miliarder itu mudah. Dan percayalah, besok kalau sudah jadi miliarder, Bapak Ibu tidak akan jadi orang sombong. Karena apa? Ingat kata-kata ini. Semakin diberi banyak Bapak Ibu, semakin dituntut banyak. Karena itu lebih baik jadilah orang apa adanya. Bersyukur di semua level. Supaya apa? Kita bisa menjadi orang yang bisa berbagi aja. Itu sudah luar biasa. Oke, kita akan lanjutkan diskusi karena sudah jam 2. Kita sampai jam berapa ini Pak Bambang mana? Jam 3, 1 jam lagi. Ayo beberapa yang belum terjawab pertanyaan. Sebentar, saya kemarin janji satu anak dari Garut. Mana yang dari Garut? Maju Pak, yang itu, yang kemarin beli tanah itu. Mari maju, oke. Silakan digambar Pak. Ayo kita studi sama-sama untuk studi kasus Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya kalau sudah begini pertanyaan yang lain selesai. Ayo, tolong digambar Pak ya, sambil dijelaskan. Ini mic boleh Pak? Waktu 3 hari ternyata tidak cukup ya Bapak Ibu ya. Sebentar Pak. Moga Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Leman alias Maman Sulaiman dari Garut. Garut Ujung. Baru beli tanah ini Pak. Baru beli tanah terus tetangganya mau dijual semua. Jangan.
1 hektar 30 juta ya katanya ya Pak ya? Enggak. Berapa? 380. Oh 380, 1000 meternya 30 juta lebih itu. Enggak, kalau ini kan tadinya Pakai untuk apa per hektarnya, kalau jatuhnya di 60. Oh per hektarnya Per 60 hektarnya juta. 60. Oke. 60. Iya. 60 juta. Ketinggian per hektar. 2000 loh Bapak Ibu. Loh, enak ini ada jalannya loh. Itu jadi villa itu. Iya, ini maksud saya kan, jadi untuk luas tanah itu di 6 hektar 6 hektar kurang lah kalau di situnya. Jadi ini jalan ceritanya nih. Jalan. Iya. Ya, enggak, ini lingkaran. Kalau tebing dia inian enggak. Cuma kita ini jalan-jalan ke desa. Ada mobil bisa Sebelah. masuk Pak. Ya, mobil ini, jalan mobil ini, jalan desa. Jalan desa, jadi posisi tanah begini saya ini. Yang tinggi rendahnya gimana Pak? Sini, ini di sini nih, yang agak gini nah. Digambar. Ini apa? Ini sebagian karena dari 6 hektar tuh ke sini jatuhnya. Nah, ini ke batas kesekat jalan gitu Pak. Bapak tulis 6 hektar ya Pak ya. Di Iya. atas Pak, 6 hektar gitu. Tanamannya ada apa saja Pak? Ya, bentar. Ini yang jawab bukan saya loh Bapak Ibu sekalian ya. Untuk apa, bagaimana gitu. Ketinggiannya ditulis Pak, berapa luas ketinggiannya? 6. Jangan keburu beli dulu, buat 1000 meter aja dulu. Iya 3 meter dulu boleh Pak. Enggak, yang ini soalnya yang dibeli tuh ada. Ayo Pak, mari Pak. Ada tanamannya gitu. Tanamannya Yang apa dibeli saja tuh Pak? Tolong banyak. ditulis Ini Pak. durian, cengkeh, pete. Pak, ditulis airnya dari mana? Sumber Air airnya. dari sumber sini, Pak. Itu di bawah atau di atas? Enggak, maksudnya di atas ini kan ini kemiringan ke sini. Oh, nih. miring ke sana, Iya. baik, miring ke Ini sana, sekat baik. jalan. Ini sumber airnya di pojokan sini nih. Itu kita. di atas Pak ya? Perbatasan, iya. Baik. Sumber air. Ada Sumber berapa airnya di sini besar, kita. Pak? Satu jempol, satu paralon atau seberapa ukurannya Pak? Nah, belum di ini kan Pak, masalah apa air nih. Belum saya pasang instalasi, baru ini dulu dari yang dekat gitu kan, dari tanah orang yang dekat. Oh gitu, baik. Untuk sementara sekarang. Sedangkan saya di sini tuh sudah bikin kandang 5 kali 20. Baik. Kandang kambing sudah isi malah. Sudah ini. Ya, sudah diisi. Ada yang bisa ditanami jagung Sudah Pak? diisi. Di sini saya bangun pondok ya, intinya rumah kecil. Di sininya juga ada kolam 100 kolam tuh 8 kali 18. Ya. Saung ini. Cita-citanya Bapak untuk apa ini Pak? Ya ini kan nggak digarap langsung sekaligus gitu. Enggak, cita-citanya. Cita-citanya ya itu tadi untuk kan ngelola juga nggak mungkin sendiri. Enggak. Cita-citanya Bapak kepengen tempat itu beli kemarin itu untuk apa? Untuk pertanian. Bukan. Pertanian Bapak spesifik. Kepengen kebun, kepengen sayur, atau kepengen apa? Ya, justru ini yang sebagian kan saya sudah tanami rumput juga dari awal untuk pakan kambing, untuk rencana ada sapinya juga gitu. Baik, kan. Ayam berarti- juga sudah di sini dibangun ya, meskipun kecil itu. Di sini sapi, kandang sapi di sini. Wah, jauh berarti ada berapa ratus meter dari kandang kambing berarti? Enggak, ada space. Oh, ada space gitu, baik. Tanahnya kebetulan yang ini tuh apa berbukit itu datar gitu bagian Baik, bawahnya. oke, baik. Gitu.
Di gunung. Bukut, iya, di desa lah intinya. Ke kota berapa jauh Bapak? Ya. Ke kota berapa jauh? Ke kota 2,5 jam kalau kota itunya. Kalau ke kota besarnya. Kota kecamatan? Kalau kecamatan paling sekitar 15 menit. Oh, 15 menit. Iya, kalau kota kecamatan. Kalau kota besar di Garut Selatan saya. Sebelum Pamengpeuk arah ini Cibalong. Sebelum Cibalong sedikit sudah arah Maroko. Tuh. Konturnya tanahnya enggak, ini enggak curam. Baik. Seperti di sinilah intinya kita enggak curam Kalau banget. di kandang kambingnya tadi Pak sudah ada air atau belum Pak? Air sudah ngalir situ. Sudah. Paralon pakai paralon berapa Pak? Iya, pakai selang sementara karena yang dari sini diproses kan ini berapa ratus meter, ngeribu malah kalau kita ngambil dari sini, makanya saya ngambil. Tapi cukup ya untuk kambing ya? Alhamdulillah cukup. Untuk kolam? Untuk kolam cukup. Sementara cuma belum maksimal gitu, karena dengan luas ini kolam nggak sesuai gitu kan. Baik, oke. Itu, iya. Oke. Dari sini ini kolam air sudah inilah sudah dipersiapkan gitu. Siap, baik. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Saya akan jelaskan. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau ngolah tanah langsung sekaligus dengan luasan 6 hektar, bingung atau tidak? Nah, saya kenapa membangun itu dari kecil Bapak Ibu? Kenapa saya membangun dari rumah tangga? Karena apa? Bapak Ibu sudah satu, tidak butuh gaji orang. Terus yang kedua, pasti fokus. Terus yang ketiga, kalau sudah dengan konsep seperti ini, kalau ngerjakan semua ini tidak cukup uang 1M. Bisa lebih dari 2M malah. Nah, banyak orang selalu berasumsi, beranggapan saya harus punya tanah yang luas dulu. Padahal minta maaf, ngolah tanah luas modalnya juga harus besar. Kalau orang nanti komentar begini, Pak kalau saya ngerjakan ini enggak usah ikut sekolah Bapak, sudah jadi miliarder dulu karena modalnya sudah miliar ini. Iya. Paham. Saya paham. Untuk mengerti semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu punya luas begini, minta maaf. Berarti kita harus cari sesuatu yang syukur-syukur bisa menghasilkan. Ayo kita analisa sama-sama. Ke kota aja 2 jam. 2 jam lebih ya Pak ya? 2 jam lebih. Terus kalau sudah 2 jam, kalau bawa barang cuma 1 sepeda motor kan tidak mungkin ya Bapak Ibu? Rugi. Ke kota kecamatan 15. Begini Bapak, tapi jangan takut, sudah ada kok. Ini disyukuri. Bapak tinggal di mana? Dari tanah ini? Bukan. Dari rumahnya, keluarga, istri, anak. Baik, 20 menit. Gini Bapak Ibu, gini. Kalau seandainya kita rubah tanah ini menjadi yang produktif langsung, itu modal pasti besar. Karena itu, kita juga tidak bisa pakai skala 1.500 di sini. Karena apa? Biaya transportasi sudah cukup mahal. Berarti kita ngitungnya targetnya, kalau tanah luas begini Bapak-Bapak, kita harus target setiap hari dapat minimal, atau setiap minggu deh, 1 ton. Minimal 1 ton, karena ini ketinggiannya kan sudah luar biasa nih, di tinggi 2000 nih. Berarti tanaman apa yang bisa hidup di atas tanah 2000 itu yang harus kita pikirkan. Seandainya sayur
Yang bisa apa di sini? Kentang, wortel. Gimana Pak? Oh, kapulaga. Oke. Nah, sebentar. Kapulaga ini kan tanam aja 9 bulan baru panen, Pak. Oh, sudah ada, baik. Oke, baik. Oke. Nah, gini Bapak Ibu, kalau kita cuma mengandalkan tanaman tahunan, ini berarti kita cuma kunjungi berkala. Di dalam konsep kami itu boleh. Tetapi kita harus punya cadangan untuk sampai dia berputar. Nah, yang bisa terus berputar itu dalam bentuk sayur jauh lebih praktis. Karena itu kita harus punya 2 pendapatan. Yang bisa dapat mingguan atau harian, yang satu adalah tahunan. Kita anggapnya seperti itu. Nanti tenang Pak, saya akan jawabkan semua. Ini jawab selesai semua masalah kelihatannya. Terus habis itu kentang, wortel, terus kol. Terus habis gitu anggap lagi ya selada. Yang bisa mudah lagi jenis-jenis sawi sendok, pakcoy dan lain sebagainya, brokoli. Nah, saya minta maaf. Ini ditanam Bapak Ibu. Pak, minta tolong ini ditanam, enggak usah luas. Mingguan. Seandainya tanaman kita total tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti setiap minggu setiap tanaman keluar 150 kilo. Supaya bisa keluar 1 ton. Setiap minggu. Sekarang kita hitung sama-sama. Saya tanam brokoli. Anggap aja 1 pohon itu 1/4 kilo lah. Berarti butuh 4 tanaman kali 150. Ketemu berapa? 600 tanaman. Kan tidak semua tanaman hidup semua baik semua. Betul ya? Berarti tanamnya jadi 1000. Nah, kentang. Kalau kita tanam kentang, 1 pohon ini kan rata-rata kita hitung lah, anggap aja sekitar 2 kilo sampai 2 kilo lah rata-rata. Supaya kita bisa panen 150, berarti 2 kali 150, ketemu 300 lubang. Anggap aja karena ada yang mati kita tanam 400 lubang. Terus yang berikutnya wortel. Wortel 150. Seandainya 1 meter keluar wortel itu 3 kilo. Maka butuh berapa meter? 3 kali 150. 400, betul. Bentar. 1 meter 3, berarti 150 dibagi 3. Berarti 50 meter. Terus habis gitu kol. Kubis ya. 1 buah rata-rata 1,5 kilo deh. Kalau 1 meter persegi isi 4, berarti 1 meter perseginya keluar 6. Berarti 150 dibagi 6, ketemu berapa? Anggap aja 150 dibagi 6, dibagi 8 ya berarti ya. 8 meter. Anggaplah 10 meter karena ada yang cadangan mati. 12,5 ya? 150 dibagi 6 itu berapa Pak? 12,5 ya? Enggak toh? Betul. Iya, bagi 6. 25 berarti 30, berarti anggap aja 30 meter per minggu ini. Selada itu 1 meter keluar 3 kilo, berarti 50. Sawi 1 meter persegi keluar 3 sampai 5 kilo, anggap aja 3 kilo, 50. Ini 50 meter per minggu. Kalau seandainya ini 1000 tanaman itu 1 meter, kalau brokoli itu isi 6, berarti 150 meter. Kentang itu jarak 1 meter isi 6, dibagi 6 berarti anggap aja 40 meter. Oke, sudah. 80 meter. Nah, Bapak, ini yang dikerjakan. Sawi umurnya 1 bulan, berarti ini kali 4. Kali 4, sama dengan 200 meter. 200 meter. Selada kali 45 hari, kali 7 minggu.
berarti isi 350 meter. Kul 30 meter usianya anggap aja 80 hari. 80 hari itu 10 minggu, 11 minggu. Berarti 330. Wortel 50 usianya anggap aja paling mahal, paling lama 80 hari. 80 hari kali 11 minggu. 550. Kentang usianya 3 bulan. 3 bulan itu 12 kali 12 sama dengan 1000. Apa ini tadi ini? Atas tadi brokoli usianya 2 bulan, berarti 8 minggu, ketemu 1200 meter. Nah, dari 6 hektar tolong ditanam ini aja, 1200, 2000, 2200, 2700, 3000, 3000, 3400, anggap aja total setengah hektar, 5000 meter. Ini difokuskan, Pak. Tambah bunga pre, daun pre, bunga gitu Pak ya. Jadi jangan dikerjakan semua. Kalau biaya kerja sudah 5.000 meter, berarti yang kerja minimal 5 orang Pak. Pertanyaannya minta maaf, siap enggak untuk gaji 5 orang sampai panen Pak? Bisa ya? Karena apa? 5 orang ini anggap aja panen terlama kan 3 bulan. Berarti seandainya 3 juta, berarti siap modal 15 kali 3, anggap aja 50 juta. Minta tolong ini disiapkan dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, sementara Bapak jual karena ini ke pasar, pasarnya ikut harga dulu. Yang penting ini ada gerakan dulu. Nah, tujuan goal awal Bapak berarti punya pendapatan minimal di angka 20 sampai 25 juta per bulan. Untuk bisa nutup operasional cost. Nah, ketika ini sudah tertutup, Bapak Ibu, di sini kan ada jagung nih. Ini untuk sampingannya. Kerja ini 1 orang 1000 meter kan banyak nganggurnya sudah. Nganggurnya dipakai untuk investasi. Investasi Bapak Ibu, kambing tadi sudah ada berapa? 20 ya tadi. 25. Oke. Nah, 25. Nah, karena ada kambing juga 25, kemarin konsepnya Bapak Ibu, gara-gara ada kambing 25, berarti kita kan harus sediakan pakan, betul kan? Pakannya berapa? 25 kali berapa? Ketemu berapa? 100 kali berapa batang? 4. Ketemu berapa akhirnya? 400. Kita tanamnya 500 boleh ya? 100 untuk cadangan ya. Jadi setiap hari kita butuh tanam 400 batang, kita hitungnya 500. 500 dibagi 10 ketemu berapa? 50 meter. Dikalikan dengan 80 ketemu berapa? 4.000 meter. Betul ya? Berarti yang Bapak kerjakan total berarti anggap aja 1 hektar. 1 hektar ini cukup dengan 5 orang ini Pak. Karena ini tanaman jagung tidak terlalu butuh perawatan. Betul ya? Nah, sekarang gara-gara ada kambing, kambingnya kan sudah selesai makanannya. Tanggung jawab kambing sudah selesai, berarti sekarang Bapak harus fokus tanam jagung dan nanam sayur, tapi langkah yang harus dilakukan mulai buka pasar. Berarti pasar ke kota, Garut ini. Baik. Berarti nanti penghasilannya, karena target kita kan penghasilan cuma 20 sampai 25 juta nih, 1 bulan, supaya operasional bisa nutup. Dari sini diambilkan, dari sini sudah lumayan membantu ini Pak. Sudah tanam ya, alhamdulillah. Nah, sudah tumbuh. Berarti ini kalau di Garut harga 1000 pasti masuk lah. Pasti masuk. Kalau di sana paling perkiraan harga di 3.000 sampai 3.500 lah. Nah, dengan cara ini Bapak sudah punya passive income 400.000, berarti 1 bulan 12 juta, tinggal dari sayur Bapak tidak terlalu berat. Nah, ketika ini sudah berputar, berarti ada income. Income ini untuk apa? Tanah dari 6 hektar baru tergarap berapa? 1. Tanah yang di bawah pohon-pohon ini kan pupuk sudah cukup dari kambing nih. Nah, sekarang untuk apa yang di sela-selanya? Saran saya Pak, tanami kopi. Karena apa? Kopi itu biaya paling murah Bapak Ibu. Habis ditanam, dipupuk sudah selesai. Oh sudah penuh cengkeh, wah alhamdulillah sudah.
Oke, kalau sudah ada cengkeh tinggal tunggu panen, tinggal perawatan. Cengkeh, durian, petai. Oke. Petai ada 35 batang. Baik. Nah kalau begitu tinggal Bapak kasih pupuknya, itu berarti Bapak di sana buat pupuk orti ya? Buat instalasi pupuk orti, karena luasnya 6 hektar, buat aja 1 kali 3, 2 biji Pak. 1 urea, 1 horti. Ini sudah lebih dari cukup. Wah mudah ya? Mudah enggak Bapak Ibu ngerjakannya gini? Sabar. Enggak, ginilah. Ini kan terekam. Ini kan direkod. Bapak Ibu nanti ke depan, ketika di setiap tanah baru, ya ini yang harus dihitungkan. Supaya apa? Biaya dihitung. Kalau seandainya salah fokusnya terus lari cuman ngurusi pohon-pohonnya Bapak Ibu, biaya terus panjang tahun. Paham atau tidak? Jadi goal di setiap bisnis adalah penghasilan harian. Jangan terlalu besar dulu, yang besar simpen dulu, yang kecil diputar. Kita ikhlas berapa? Makanya yang saya tanya dulu ini, punya enggak Pak uang 50 jutanya? Kalau enggak punya uang 50 jutanya, ini dikecilkan lagi. Paham maksud saya ya? Jangan sampai kita nyuruh orang kerja enggak bisa kerja, kacau semua Bapak Ibu nanti. Jadi kita bekerja itu semampu kita. Kalau ini kenapa saya tidak buat konsep langsung 1.500 di sini? Pasarnya jauh. Rugi ongkos kirim. Tapi kalau seandainya yang dibawa ini 1 ton, 1,5 ton, saya yakin kan sudah cukup untuk transport, betul atau tidak kira-kira? Tapi di sini sudah bisa mandiri. Kelebihannya daerah ini satu, sudah darah tinggi, sayur yang dijual sayur-sayur mahal. Nah, seperti itu. Bisa diterima Bapak kira-kira? Oke. Baik. Nanti buahnya Pak, nanti ketika di grup nanti hubungi admin kami. Pabrik kami juga terima kapulaga Bapak Ibu. Karena kami herbal, rokok ini juga butuh kapulaga. Kalau Bapak Ibu minum teh prima ya, teh prima itu isinya juga ada kapulaga di dalamnya. Oke Pak, nanti sampaikan di grup. Tenang Pak, kalau bingung masih bisa tanya. Jangan tanya di sini lagi, sudah tanya di YouTube, tanya di WA grup nanti ya. Oke, saya mari yang sawit ya. Mari Pak, yang sawit dulu, baik dulu, sawit dulu. Mic-nya di situ boleh, Atau Bapak mengasih pemaparan sekalian? Tidak, oke, baik. Cek. Ini lahannya lebih luas lagi Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya fokusnya bukan di sawit yang ingin saya tanyakan Pak. Oh baik, sorry. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau sekilas mengenai sawit itu, kalau di tempat saya itu, ya kalau yang punya cukong-cukong ya kita nggak usah mikir apa ya, nggak usah kita tanya. Paling kita berpikirnya untuk yang kepemilikan yang nanggung-nanggung gitu. Nah, mereka ini, pemilik ini untuk mengelola, dia terkendalanya pasti oleh pupuk Pak. Baik Pak. Untuk masyarakat yang pada umumnya, bukan untuk pabrik-pabrik, untuk apa perusahaan-perusahaan. Tapi Bapak ada ternak juga di sana Pak? Kalau di kebun kita belum Pak. Baik ya. Belum. Nah, tapi ada rencana enggak buat ternak nanti itu Pak? Makanya minta petunjuknya Pak Bayu. Jadi gimana supaya kita bisa mengedukasi kan? Jadi kita gimana caranya supaya kebun itu tidak lagi kita suplai pupuk dari luar. Baik. Dan saya sudah ada juga ngelihat dari YouTube itu bikin pupuk tapi harus menggunakan solid. Yeah. Dan untuk di daerah kami di sana itu di Kota Jambi, pasti suplai solidnya itu sendiri juga terkendala Pak. Baik. Jadi mungkin alternatifnya yang lain. Nah, gimana caranya? Mungkin Bapak mohon dijelaskan, nggak usah yang dalam skala besar mungkin. Rata-rata di sana itu yang pemilik masyarakat satu-satu itu ya paling 2 hektaran gitu Pak.
Baik, Pada umumnya mereka kapling-kapling gitu 2 hektar. siap. Atau per 5 hektar boleh juga Pak. Untuk sampel gimana penyelesaiannya? Tapi mau pelihara sapi Pak ya? Boleh Pak, Boleh. jika itu salah satu solusi. Itu Pak, itu paling sekilas lah. Saya yang lebih Boleh. kepingin saya tanyakan itu mengenai, karena saya sedang menggarap untuk membuat perkebunan Apokat. alpukat Baik. yang kedepannya ke agrowisata Pak. Baik, siap. Jadi kita udah konsep ada alpukat di situ dengan jarak tanam 6 meter kali 6 meter. Baik. Di sana sudah ada kolam, sudah ditata ada kolam. Kemudian selama ini memang ngerogoh kantong Pak. Sudah mungkin hampir 2 tahun itu memang harus operasionalnya itu kita tanggung dari kosnya itu dari tempat lain Pak. Baik. Nah, pernah kita coba ada penanaman sayur-sayur itu Pak, untuk rencananya itu untuk operasional, seperti ada juga cabai, ada juga terong, tanaman kacang panjang dan lain-lain yang menjadi tanaman sela. Namun itu juga terkendala di hama Pak. Baik. Jadi hamanya itu juga menjadi Minta penyebab. maaf Pak, bentangannya sudah berapa Pak pohonnya Pak? Tinggi sekitar 2 meter, berarti dia udah kelilingnya sekitar 1 meter lebih Pak. 2 meter ya, anggap aja diameternya 1-2 meter juga. Belum, ya? mungkin 1,5 meter kalau diameter. Berarti masih ada Ada space Pak, masih Baik, ada siap. sekitar mungkin lebih kurang 4 meter bisa digunakan. Nah, kita udah juga melihat dari program yang Bapak tayangkan itu ditanami kangkung, bayam gitu Pak. Bisa tumbuh Pak, tapi kendalanya di sana kan MDPL 50, jadi panas. Iya. Jadi karena panas itu tanamannya agak layu Pak. Baik. Dan kalau harus menyiram terus-terusan kosnya lumayan juga kan. Lumayan tinggi. Nah, mohon petunjuknya untuk yang itu Pak. Nah, yang terakhir itu kebetulan kami juga punya ini kebun aren Pak. Baik. Dan sudah waktunya produksi itu udah jalan hampir 1 tahun, tapi tidak diproduksi. Baik. Masih kebingungan Pak. Yang siap produksi itu lebih kurang 70 pohon yang siap Ini produksi Pak. tanaman atau tumbuh liar Pak? Ditanam Pak, Sengaja tanam sengaja ya? ditanam Berarti rapi ya Pak ya? rapi. Kita itu lahannya sebenarnya lahan yang agak dataran rendah Pak. Jadi waktu itu karena kita yaitu berpikirnya juga edukasi di daerah saya itu agak rendah, sehingga kebetulan karena kita punya sarana untuk membuat tanah itu jadi bisa digunakan, jadi kita gali kolam Pak. Kolam ada 3 unit, kolam yang lumayan besar. Tanahnya kita jadikan tanggul. Oke. Tanggulnya ditanami. itu kita tanamin itu. Luar biasa. Dan yang siap panen, yang sudah siap panen itu 70-an pohon sampai hari ini tidak dipanen sama sekali dan manggarnya itu habis rontok. Baik. Nah, mungkin beberapa itu yang saya tanyakan tadi Pak Bayu, mohon petunjuknya. Mudah-mudahan bisa jadi solusi buat kami semua di sini dan pada rekan-rekan kawan-kawan petani di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan jelaskan dulu tentang sawit Pak. Ini mau jadi pengusaha Pak? Ini konsep Bapak Ibu, begini. Bapak Ibu tidak usah punya kebun sawit tapi bisa panen sawit. Saya ulangi ya, Bapak Ibu bisa membuat kebun sawit tanpa tanam sawit. Ini yang akan saya ajarkan sebagai proses pengembangan dalam kemitraan sawit Bapak. Sawit ini kan biaya besar itu namanya pupuk. Orang yang punya sawit Bapak Ibu 1 hektar. 1 hektar itu minimal pemupukan itu 1 pohon 30 hingga 100 ribu per pohon per tahun.
1 hektar rata-rata di angka 130 lah paling gampang. Berarti biaya terendah adalah 5 juta, anggap aja 4 juta, sampai biaya tertinggi adalah 13 juta. Kalau goal mereka satu bulan adalah 3 ton, berarti biaya mereka harus keluarkan 13 juta per tahun. Berarti 1 juta sendiri itu pupuk, sepertiga biaya itu pupuk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya biaya ini kita tekan. Kita tekan jadi berapa? Satu pokok ini sama-sama di 30.000. Supaya biayanya maksimal di 4,9 juta. Itu bagi petani. Tetapi itu bisnisnya Bapak Ibu. Bisnisnya itu begini caranya. Bapak Ibu harus punya sapi. Terus terang ini saya kasih namanya katalis booster. Katalis booster itu harganya adalah Rp300 per mili untuk 1 ekor sapi. Berarti biayanya sapi ini berapa 1 tahun? 300 kali 365. Anggap aja ketemu berapa? 118.000. Dan inilah bisnis. Pak, nanti begini caranya. Bapak bisa beli mobil tangki enggak kira-kira? Bisa kan? 1 ekor sapi itu untuk 1 hektar. Tolong dipupukkan ke lahannya petani, Pak. Setiap 6 bulan sekali. Dosis pemupukannya setiap 6 bulan sekali itu sekitar 6 liter pupuk. Tapi Bapak nanti bilang ke petaninya begini, biaya pupuknya hanya 1 tandan per tahun. Paham maksud saya? Per tahun. Mau enggak kira-kira petani? Sebentar. Bukan 1 tandan per pokok, Pak. Sebentar, ayo kita nalar sama-sama. Jadi panen kan rata-rata bisa 8 hingga 12 kali, betul ya? Jadi pokoknya bayarnya pupuk ini, petani, itu 1 pohon 1 tandan per tahun. Dia sudah tidak keluar uang sama sekali lagi. Nah, kira-kira petani yang betul-betul petani sawit ada enggak di sini? Mau enggak kira-kira dengan 1 tandan? Pasti mau. Nah, Bapak modal 118.000 dibagi 130 itu modal, anggap aja sekitar berapa ini? 1.000 ya. 130 dibagi 118 dibagi 130, dapat dibantu ngitung saya. Rp118.000 dibagi 130. Jadi anggap aja 1 pohon itu Rp1.000 pupuk yang Bapak keluarkan. Sama tenaganya Rp1.000, 2.000 dah tenaganya. Modal Bapak adalah 3.000, dapatnya 1 tandan. Yang untung siapa? Untung enggak kalau kira-kira begini, Pak? 1 tandan anggap aja berat rata-rata 20 kilo gitu, Pak ya. Kali harga anggap aja 15.500 deh paling murah. Berarti ketemu 30.000, modal 3.000 dijual 30.000. Sudah untung atau tidak? Sudah untung. Petani untung atau tidak? Nah, inilah win-win solution. Saya minta maaf Bapak Ibu, bermitra dengan orang buat orang lain lebih untung daripada kita. Tapi percayalah, untung segini ini sudah bahagia kok, betul atau tidak? Tinggal tergantung sapinya berapa. Kalau seandainya bisa dikasih rezeki, tanahnya luas kok. Yang minta maaf Pak, yang untuk apokat tadi berapa hektar Pak? 2,2. Apokatnya 500 pohon ya.
Apokatnya 500. Bentar, saya hitungkan dulu, Pak. Ada tanah lain enggak? Enggak, Pak. Ada tanah lain enggak, Pak? Ya sudah. Berapa luas boleh saya tanya? Yang kosong. 3 hektar, 4 hektar? Soalnya begini, nanti Bapak cari sendiri tanahnya. Sekarang saya kasih ilustrasi. Seandainya Bapak cuma pelihara 1 ekor sapi, kan jelas rugi, Pak. Paham maksud saya ya? Kalau 1 ekor sapi rugi, minta tolong minimal itu di angka 10. Berarti bisa cover berapa hektar? 10 hektar. Itu minimal. Kenapa kok begitu? Ini saya tunjukkan hitungannya resmi ya Pak Ibu. Sawit itu hanya butuh dipupuk 6 liter per 6 bulan sudah cukup. Kalau punya 1 ekor sapi dipupuk tiap bulan 6 liter, itu buahnya pasti di atas 25-30 kilo. Paham maksud saya di sini? Tapi petani kan tidak harus segitu. Buah rata-rata 15-20 setiap bulan panen aja kan sudah bahagia kan? Itu goalnya kan cuma di situ. Makanya kita tidak usah goal yang tertinggi, kecuali petaninya yang punya sapi sendiri. Terus yang kedua, sapi ini produksinya setiap hari itu ketemu 30 plus, anggaplah 20 atau 30 liter. Berarti setiap hari ketemu 50 lah saya anggapnya. Kencing dan kotoran. Kalau kita hitung ini bentuknya apa? Pasta. Betul ya? Lah bentuk pasta ini berarti 50 dibagi 6, ketemu berapa per hari? Sorry, 50 kali 10 Pak, berarti ketemu 500. 500 dibagi 6 ketemu berapa pokok? Anggap aja 80, oke? 80 pokok per hari. Padahal pemupukan kita berapa kali setahun? 2 kali. Berarti 1 pohon berarti butuhnya 12 liter. Oke lah, kita hitung sekarang ini kita bagi 12, bagi ini 2, ketemu 40 pokok. Kalikan 360 hari. Anggap aja 300 hari lah ada libur ya Pak ya. Ketemu berapa pokok Bapak Ibu? Kalau kita bagi 130 ketemu berapa hektar? Anggap aja berapa? 10 kurang sedikit ya. 100 ya. Berarti 100 hektar. Sekarang saya tanya, modal 10 sapi berapa sih? Nggak usah sapi besar-besar Pak, yang penting sapi Bali lah. Anggap aja 10 sampai 15 juta, berarti 150 juta. Ngasih makan kan pasti. Setahun sekali anaknya sapi beranak sendiri. Jangan dihitung rezeki. Yang dihitung dari sawitnya. Ada 12.000 pohon. Berarti ada 12.000 dikalikan anggap aja jelek 10 aja. Boleh ya? 10 kilo ya. Berarti ketemu berapa ton? Sudah. Kalikan dengan harganya sawit, Pak. Seandainya harga sawit tembus 2.000 ya bersyukur gitu loh Pak ya. Harga sawit 1.500 ya tetap bersyukur saja, wong cuman ditukari sama kotoran sapi saja kok. Paham maksud saya di sini? Jadi seandainya ini harga sawit 2.000 kan ya lumayan toh Pak ya. Dapat berapa ini? Ini sudah jadi penghasilannya. Ini cara bermitra terbaik Pak. Sapinya makan apa? Saya minta tolong. Kalau Bapak punya tanah lebih, bisa tanam jagung manis atau jagung Madura. Jadi bisa pelihara ayam. Berapa luas kalau kita punya sapi 10 yang harus kita sediakan? Pakannya 30 kilo kali 10 berarti 300. Betul ya? 300 kali 1 bulan ketemu berapa? 9 ton. Kalau untuk jagung Madura Bapak Ibu karena jagungnya semampai, 1 kilo itu bisa isi 5.
Kalau sampai 6, kalau kita boros deh, kita buat isi 10 gitu, boleh ya? Berarti butuh berapa? Ini karena kita butuh 9.000 kali 10 batang, ketemu berapa? 90.000 batang per bulan. Umurnya jagung berapa bulan? 3 bulan. Berarti butuhnya berapa? 270.000 batang. Nah, kalau kita sudah ketemu batangannya segini Bapak Ibu, 1 meter persegi, kemarin berapa batang? 15 batang. Betul ya? Berarti 270.000 dibagi 15 ketemu berapa? Tolong dibantu. Berapa? 18.000 itu berarti berapa? 1,8 hektar. Ada tanahnya Pak 1,8 hektar? Alhamdulillah. Nah, bonusnya apa? Ini kan kita balik. Kalau ini kita kan cuma ngasih makan sapi supaya kita punya sawit. Gara-gara punya sawit sapi 10 ekor saja, kita bisa punya kebun sawit 100 hektar yang panen cuma 1 aja setahun. Gara-gara itu kita tanam jagung seluas 2 hektar. Gara-gara tanam jagung seluas 2 hektar yang kita butuhkan batangnya untuk pakan sapi. Berarti bonus kita apa di sini? Jagungnya. Terserah. Bapak mau jual jagung boleh, mau dikasihkan ayam boleh. Nah, inilah mata rantai Bapak Ibu. Kalau begini ceritanya, ruginya di mana? Pak, stop ya, sekarang tidak usah keluar modal lagi, kembali ke sini. Biar mengembalikan yang sudah hilang 2 tahun. Terus saran saya yang kedua, kalau untuk apokat, kalau sudah tanahnya kering Bapak Ibu, ini caranya farmakultur. Farmakultur itu begini ceritanya. Kita punya tanaman Bapak Ibu yang saling melindungi. Contoh ini apokat. Apokat itu paling rawan penyakitnya apa? Ulat. Terus yang kedua busuk. Betul ya, busuk akar. Nah, ini saya kasih trik, ini belum pernah saya ajarkan di yang lain. Setiap pohon Bapak Ibu, tanamilah kunyit sekelilingnya. Tahu kunyit? Tujuannya untuk apa kunyit tadi? Mencegah serangan jamur. Dan kunyit sendiri, dia adalah antibiotik yang mengobati. Kunyit lengkuas, sudah selesai. Itu yang persis di bawahnya pohon, di bulatnya. Terus karena masih ada space 6 meter, berarti di sini kan anggap aja masih ada 2 meter. Lah bisa ditanami jagung manis. Jagung manis ini Bapak Ibu mengundang namanya lebah. Lebah akan membantu penyerbukan. Nah, kalau kita tanam lebah di sini tujuannya karena saya punya 500 batang apokat. Pupuk setiap bulan adalah 1 kilo kali 500 sama dengan 500 kilo dibagi dengan 30 ketemu berapa? 500 dibagi 30 dibagi 4 ketemu berapa? Jadi untuk 500 apokat itu hanya butuh 4 ekor kambing. Kalau cuma butuh 4 ekor kambing berarti butuh jagung manis berapa? Anggap aja kita tanam 100 ya, boleh ya? 100 batang dibagi 10 berarti 10 meter, 10 meter kali 80 berarti cuma butuh tanah 800 meter persegi. Sudah selesai. Gajinya yang jaga apokat Pak, ambilkan dari sini. Seandainya kambingnya over boleh? Boleh. Tujuannya untuk apa? Ya pupuknya ditambah lebih bagus ya, tidak terlalu juga. Karena ada kapasitas maksimal.
Seperti itu. Bisa diterima Bapak? Mudah ya? Mudah Pak, nanti lupa sampai rumah. Sekarang yang ketiga tentang aren. Ini saya senang sekali, sangat tertarik saya. Punya aren 70 Bapak Ibu. Ini pabrik uang ini. Apalagi di tengah kota. Kalau boleh Pak, besok buat rumah aren Pak. Jadi kawasan ini jadikan rumah aren. Coba bayangkan, sudah ada kolamnya 3. Betul ya Pak ya? Tinggal kasih jarak antara kolam, kasih jangan kolam renang, kasih rumah makan. Terus habis gitu di sini rumah produksi. Rumah produksi gula aren. Nah, organik. Jadi nanti minta tolong satu Bapak Ibu. Karena pohonnya tanaman, berarti kan lurus. Rapi Pak ya, apalagi kontraktor. Nah, nanti tolong buat tangga di sini. Saya sarankan pakai tangga besi deh. Lebar jangan terlalu kecil Pak. Untuk edukasi 1 meter. Nah, terus yang kedua, aren ini Bapak Ibu kan sebenarnya tidak butuh pupuk apa-apa. Tapi supaya dia lebih tinggi gulanya, bitnya lebih bagus kadar gula di dalam arennya, briknya, itu yang dibutuhkan kencing kelinci. Kelinci dan kotoran kelinci itu adalah membuat manis tanaman. Seandainya mimpikan, ini satu kawasan besar begini, ada arennya keliling, ada taman kelincinya, anak-anak sekolah suruh sini, suruh melihat aren mulai dari ndares sampai jadi gula. Rame enggak kira-kira Bapak Ibu? Pasti rame. Ya, jadikan tempat wisata Pak. Kasih nama rumah aren aja Pak. Nanti di situ ada olahannya. Olahannya semua yang berupa gula dari aren. Sirup aren atau apapun, kolang-kaling dan sebagainya. Pokoknya khusus untuk aren. Tidak cukup dari tanah Bapak, bina petani yang lain. Aren itu disepelekan orang Bapak Ibu. Satu aren, itu 1 hari keluar 1 kilo gula. Setiap hari, minimal. Kalau masa musim pas air banyak itu bisa keluar sampai 2,5 kilo. Kita ngitung minimal aja 1 kilo. Kalau dengan harga aren 20.000 Bapak Ibu, sehari kalau kali 70 dapat berapa ini sudah? Betul enggak ini? Ini sudah passive income. Padahal nganggur ya Pak ya. Nah, buat rumah makan kasih ikan Pak. Apalagi Palembang itu kasih ikan pating atau ikan baung di sini Pak. Dipancing, oh ada siap. Sadar. Buat bikin lapar ini. Saya kalau ke Palembang pasti senang makan ikan patinnya Bapak Ibu. Oh di Jambi, sorry, oke. Nah, jadi di sini buat rumah makannya sama rumah aren Pak. Tinggal ditambah coklat. Nanti saya kasih saran Bapak buat olahan coklat tambah gula aren Pak. Untuk snacknya yang dibawa pulang. Maka tempat Bapak akan jadi pusat oleh-oleh kota. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau orang kaya ya begini nih loh. Tanah melimpah. Yang lain yang dimodali tidak menghasilkan. Nah, yang menghasilkan dilupakan. Paham maksud saya Pak ya? Ayo segera cari tukangnya Pak. Tukang dares, tapi biaya agak mahal sedikit lah buat jembatan keliling. Jadi supaya rapi. Tolong kasih pagar Pak ya, supaya aman. Terus jembatannya itu yang bisa naik Pak. Soalnya pohon aren tambah lama tambah naik nih. Bisa disetting dikasih tusukan Pak ya. Kayak terop itu loh Pak. Coba bayangkan Bapak, punya 70 pohon itu loh 1,4 juta per hari loh. Tapi seringkali orang melupakan. Sebentar, santai Pak. Bapak berdoa. Janganlah semua.
Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke depan, tanahnya sudah punya semua nih, lebih dari 1000 meter atau 1500. Saya minta tolong, di 1000 meternya ini juga ditanami pohon kelapa, minimal. Kelapa, paling tidak ada 4 sampai 10 pohon, Pak. Tujuan pohon kelapa itu apa? Minyak itu bisa dari kelapa atau tidak? Gula bisa dari kelapa atau tidak? Kalau yang gula cari kelapa yang hibrida. Jadi tingginya cuma 1 meter supaya bisa daresnya tidak usah naik. Terus yang kedua, kalau kelapa yang besarnya itu dipakai untuk minyak. Seandainya kita punya minyak, punya semua buah ini semua Bapak Ibu sudah betul-betul jadi orang mandiri atau belum kira-kira? Sebenarnya orang tua kita dulu Bapak Ibu sudah melakukan ini. Orang yang di desa-desa itu gula buat sendiri, minyak buat sendiri. Kita saja yang seringkali melupakan sejarah. Karena itu ayo kita bangkit kembali. Minyak terbaik itu minyak kelapa Bapak Ibu. Itu obatnya PJK kok, penyakit jantung koroner kok. Oke, bisa diterima Bapak? Saya tunggu ya, nanti peresmian undang saya ini. Rumah Aren. Nice. Oke. Ayo dari sini lagi, mana Bapak? Oke, mari silakan. Oh, sudah 1 kali ya, habis ini tidak apa-apa. Yang belum bertanya, nanti setelah acara ketemu dengan saya, boleh kita sambil ngobrol. Cuman maaf tidak masuk rekaman itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sujoko dari Sleman, Pak. Berdiri Bapak, oke. Nama Sujoko, asal dari Sleman, Pak. Baik. Jadi, Bapak. ini saya tuh terlena dengan miliarder, Pak, sehingga saya kehilangan tanggung jawab yang sudah dicanangkan sama Pak Bayu, karena petani daerah saya itu kan khususnya padi, Pak. Baik. Nah, dan saat ini kan belum ada pembicaraan tentang pengolahan sawah yang untuk menanam padi versi BSM, Pak. Baik, ya, Bapak. mohon petunjuknya, Pak. Terus saya itu juga pernah dipasrai untuk merawat lapangan sepak bola, Pak. Baik, Pak. Nah, itu untuk perawatan rumputnya mungkin bisa menggunakan versinya BSM, mohon petunjuknya, Pak. Yang Bapak butuhkan rumputnya apa, Pak? Rumput yang kayak itu sudah ada rumputnya, Pak. Untuk tebelnya Kalau ketebalan masuk dipangkas itu, Pak. Kalau sepak bola, lapangan sepak bola yang tapi biasa potong rumput dipakai. kan rutin, Pak ya? Iya. Baik. Iya, saya kira itu, Pak. Ini pertanyaan yang belum pernah saya dengar ini. Rumput untuk sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita tanam padi Bapak Ibu. Sebenarnya padi sudah sering kita bahas. Jadi begini, di dalam konsep BSM bertanam padi Bapak Ibu kita punya SOP, Pak. SOP yang sudah kita keluarkan itu targetnya adalah 6 sampai 8 ton per hektar. Jadi kalau Bapak jalankan SOP itu detail dengan benar, itu target kita SOP itu saya buat itu target produksi 6 sampai 8 ton. Saya tidak merubah cara tanam. Saya tanam tetap dengan konsep 25 kali 25. Pemupukan 2 kali umur 7 hari sama umur 25 hari ini menggunakan urea cair. Pupuk dasar berupa kompos padat 50 karung diberikan pada waktu garu, pada waktu setelah garu. Bersamaan dengan disemprot dengan pembenah tanah. Ini aja caranya. Terus yang kedua, triknya Bapak Ibu. Supaya bibit bagus, tolong sebelum ditanam semprot dulu dengan ZPT. Nah, ini hasil maksimalnya cuma segini. Nah, kalau Bapak Ibu kepingin hasil yang jauh lebih baik, yang kita rubah apa? Yang kita rubah jarak tanamnya ini. Jadi jarak tanamnya bukan 25, tetapi 25 boleh tetap, 25 sama. Ini jaraknya jarak 40 atau kita nyebut jajar legowo sisip. Tapi yang ke sini bukan 25 tapi 15. Jadi ini barat, ini timur. Jadi membentang ke sana.
Tujuannya apa? Tanaman ini kena, ini daunnya lebar, ini yang kalah satu tapi ini lebar. Jadi ini tujuannya Bapak Ibu 1, 2, 3 tambah 40 berapa ini berarti? 90 kan? Terus kesininya 15 cm. 15 cm ketemu berapa berarti? 6. Betul ya? Berarti isinya 6 kali 2, 3. Ketemu berapa? 18. Jadi anggap aja per meter persegi bisa ketemu 180.000 batang. Karena jumlahnya besar, banyak, berarti pupuknya perlu banyak atau tidak? Perlu. Karena itu pupuknya kalau di sini kan cuma hari ke-7 dan 25. Kita bisa tambah di sini disisipkan umur 14 hari dipupuk kembali. Sehingga nambah pupuk sekali. Terus yang padatnya juga ditambah, jangan 50, naikkan jadi 70. Sehingga goal potensi kita di sini 18.000 kali 10 Bapak Ibu ketemu berapa? 180 1.800.000. Anggap aja ini kita corek, kita kalikan 25 deh. Berapa Bapak Ibu? 180 kali 25 ketemu berapa? 18 dibagi 4, 400 berapa ya? 4 berapa? 450, betul ya? Dikalikan dengan 0,2 ketemu berapa? 9 ton. Nah, dengan cara ini kita naik jadi 9 ton. Kalau pinter lagi, sisipnya ditambah lagi. Jadi di sini 4, ini tetap 40, sehingga apa? Jumlahnya bukan lagi 180, bisa di 240. Ini adalah konsep untuk bedengan. Tapi minta maaf, enggak usah ini dulu Pak. Seandainya kita target, Pak saya kepengen punya padi berat 1 hektar bisa 14 ton. Supaya bupati datang ke rumah saya, gitu loh Pak. Itu caranya ngerubah pola tanam dan nambah jumlah pupuk. Bisa dipahami kira-kira? Lah nanti gimana? Iya, harus ke sini Pak, matahari ke sini. Karena apa? Dia di tengah-tengahnya daun tersiram semua. Oke. Kalau untuk rumput lapangan Pak, karena rumput lapangan Bapak kan perlu tebelnya cukup lah ya, pertumbuhannya bagus, tapi dia kan kuat, tidak mudah layu Pak. Itu yang dibutuhkan adalah vitamin B1. Vitamin B1 Bapak cara membuatnya, Bapak buat seperti jakaba, tahu jakaba enggak? 10 kilo bededak ditambah dengan 100 liter air. Masukkan dalam blong begini, lupakan sudah Pak. Tapi tutupnya enggak boleh tutup rapat, tapi tutup pakai kain. Nanti di sini akan keluar banyak jamur. Ini disebut dengan teman saya nyebutnya jakaba, kalau Abah Junedi. Nah, air ini dipakai untuk nyiram tanaman. Biarpun tanaman habis diinjek-injek, dia langsung seger Pak. Habis diinjek-injek langsung seger lagi. Ini trik Bapak Ibu kalau jualan sayur. Iya. Jadi sayur dilayu gitu ya. Kasih dedek sama air, dicelup-celup gitu atau disemprot, dia langsung berdiri lagi. Ya. Ya secukupnya terserah. Pokoknya 2 minggu baru bisa digunakan. Dosisnya 250 per tangki. Per 15 liter. Jadi kalau Bapak Ibu punya jualan kangkung nih, habis panen kan layu. Supaya besok dilihat pembeli seger, semproti pakai air ini. Ses dia hidup, ceng gitu. Nanti 2 jam kemudian airnya sudah turun, hormat lagi. Oke Bapak Ibu, saya sudah dilirii sama Pak Bambang. Saya mohon maaf, materi kita akhiri sampai di sini. Kita akan masuk di acara perpisahan. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang masih belum jelas tentang penyakit, tentang apapun, ketika kita nanti santai ngobrol, silakan datang dan silakan bertanya. Banyak salah saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1, 2, 3.
Gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Aduh, lanjut lagi? Oh, sudah tidak ada jawaban. Sudah paham semua berarti ya? Tinggal pulangnya. Ya, baik teman-teman. Semoga kebersamaan kita 2 hari ini benar-benar bisa diterima dengan baik ilmu dari Pak Bayu dan dari tim BSM. Ada yang makin tambah bingung? Banyak. Tenang Pak. Mungkin mumet-mumet Pak. Ya namanya banyak yang harus diingat, banyak yang harus didengarkan, mungkin terlalu padat ya. Biasanya pelajarannya pelan-pelan, ini terus diisi 2 kali 24 jam full. Tapi percayalah, nanti ketika teman-teman menghadapi masalah dan ketika sudah praktek di wilayahnya masing-masing, nanti akan ingat jawabannya bisa keluar sendiri. Karena sesuatu yang pernah kita dengar itu